13 keliling dunia. Keliling dunia bukan untuk senang-senang, tapi mengikuti, saya lihat ada jadwal conference yang bisa diikuti dan memberkati. Jadi kita puji Tuhan, Pastor Ray, Pastor Devi ada di sini, dan sukacita saya mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Dan mari sore ini buka hati saudara, belajar beristirahat di dalam Tuhan. Karena saya percaya di tempat ini Tuhan akan memberi sesuatu yang baik, sungguh baik buat saudara dan saya, sehingga saudara mengerti di akhir tahun hidup kita bersama Tuhan tetap luar biasa dan dahsyat. Saudara percaya hidup saudara luar biasa? Katakan pada kiri kanannya, hidup kamu di akhir tahun tetap luar biasa. Katakan hidup kamu di akhir tahun ini tetap luar biasa. Yes, puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah dengan hormat dan mengundang Pastor Ray Kauna untuk ke depan untuk share kebenaran. Puji Tuhan. Thank you very much. Yes. Halo, puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore teman-teman. Juga senang sekali ada di gereja ini. Tahun 2011 Pastor Joshua nanya input gimana kalau buat gereja katanya gitu. Terus saya bilang, Yos, kalau buat gereja itu simpel-simpel aja, nggak usah stres. Bangkunya yang bangkunya biasa-biasa aja, nggak usah pusing. Saya bilang gereja itu kadang-kadang sekarang itu too complicated. Why? Because gereja harus punya overhead projector, harus punya ini, punya itu. Ya udah, kalau memang nggak punya, udah buat-buat aja dan santai-santai aja gereja. Saya bilang waktu itu nggak usah model-model kayak kita, kayak zaman-zaman dulu lah. Pakai jas, pakai dasi, pakai apa? Udah santai, pakai jeans lah, pakai apalah. Dan terus Pastor Joshua rupanya mengikuti nasihat saya gitu. Jadi saya kaget juga, dan yang lebih kaget saya menemukan nama gerejanya sirkus. Saya bilang sama ada yang nanya, itu sirkus apa tuh? Nah, sirkus itu kan konotasinya itu fun, it's not real gitu ya kan, seneng-seneng gitu kan. Kalau sirkus tuh udah gitu ditempati di fairground lagi, wah tambah-tambah. Tapi pas ya sirkus di fairground lagi. Dan saya mengagumi Joshua luar biasa. Dan kalau saudara ada di tempat ini karena simplicity daripada sebuah gereja. Dan saya ingin menyatakan saya senang juga karena because you're the generation of generation hippies gitu. Dan semua pakai sneaker. Joshua beli saya sneakers, tentu saya nggak pakai gitu. Saya senang saudara. Dan kalau sudah datang di Sydney, sudah bisa datang di gereja kami. Just like this church, saudara. Saya pakai gini, pakai jeans, khotbah diri-diri, jalan-jalan, saudara. Dan agak sedikit beda, kami lebih gelap daripada gereja ini kan terang benderang gitu. Kami gelap banget gitu, dan fun lah sebagai gereja lah. Dan menyenangkan sekali bahwa gereja itu harusnya simple. Gereja harus mudah. Kenapa? Karena kita punya tendensi untuk apa? Menyusahkan sesuatu yang mudah. Lebih mudah menyusahkan sesuatu yang mudah dibandingkan dengan memudahkan sesuatu yang susah. Ngerti ya maksud saya? Kita tuh kan gampang ya. Harusnya tuh kan segala sesuatu itu simple. Tapi kita kalau nggak susah itu nggak keren gitu, nggak cool gitu. Gitu. Kalau kayaknya susah-susah itu baru cool gitu. Enggak, dunia sekarang terbalik. Yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang itu yang cool-cool gitu, saudara. Dan menyenangkan sekali. Dan kalau saudara ingin mengalami kebahagiaan yang eternal, bukan temporal ya. Kebahagiaan itu diukur daripada kerinduan saudara untuk berfellowship dengan Tuhan. Itu hal yang kedua yang ingin ajarkan. Hal yang kedua, bahwa bahagia itu ditentukan oleh kepuasan kita dengan Tuhan. Do you satisfy dengan Tuhan? Ini kepuasan dengan Tuhan itu kepuasan yang gak bisa diukur. Itu sebabnya kenapa ya banyak orang mencari kepuasan di tempat lain. That's the big problem sama manusia modern sekarang. Orang puas sekali kalau ya pegang HP itu, BlackBerry itu. Hidup itu kalau nggak ada BlackBerry rasanya hampa ya.
zaman sekarang gitu ya. Coba bikin gerakan 1 hari tidak menggunakan mobile phone dalam hidup saudara. Saya mau ngadain gerakan itu di jemaat, tapi diprotes sama pengurus. Nggak bisa kak, zaman sekarang semua orang pegang HP. Kenapa? Update status. Either you have a Facebook atau BBM. Update. Apalagi sekarang ada Twitter. Oh, nge-tweet terus. Herannya orang follow lagi. Sorry coy, gua ada di toilet. Ya, kita follow lagi, dia ke toilet, dia ngapain gitu. Kita follow aja dia terus, saudara. Saya punya Twitter, tapi bukan saya urus. Staff saya yang urus Twitter. Saya punya FB-nya saya matikan, saudara. Kenapa? Karena stres, saudara. Bukan saya nggak setuju dengan FB, saya setuju. Cuma masalahnya kita nggak boleh mencari kebahagiaan kita sesuatu yang temporal. Yang di tempat itu nggak bisa. Kita nggak bisa mencari untuk kebahagiaan itu, untuk kepuasan yang temporal. Bahagia yang eternal itu bahagia waktu kita puas dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus itu cukup untuk kita. Waktu kita bilang Yesus itu cukup untuk kita, ini iPad ini cuma sebagai tambahan. Mengikuti kita. Kita harus jadi master untuk apa yang mengikuti kita. Jangan yang mengikuti kita itu menjadi master untuk kehidupan kita. Yesus itu cukup. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian di tempat ini, puasnya saudara dengan Tuhan itu seberapa besar? Ini berapa besar puasa saudara dengan Tuhan? Orang puas sekarang sudah membelanjakan uangnya, fine saudara. Tetapi itu limitnya ada batasannya, saudara. Tahu nggak industri terbesar di dunia sekarang apa? Bukan industri seks, saudara. Industri terbesar di dunia, industri kenikmatan, pleasure. Serius. Pleasure itu banyak. Traveling, naik kapal, itu industri terbesar di dunia. Trillions dollars. Orang spend hidupnya hanya untuk apa? Pleasure, puas. Orang muda ya, yang saya tahu ya, dia ngumpulin duit dari muda sampai tua. Dia ngumpulin duit, hitung duit terus, dia kumpulin di sini. Dia di sini mana? Ikut cruise keliling dunia 3 bulan. Coba sudah di cruise ship tuh, sudah lihat ya? Itu oma-opa semua. Sekarang apa? Di cruise ship itu minum makan gratis sampai mabok, tetap jalan terus, saudara. Tiap hari. Dan mereka bilang, I spend a lot of money only for this. I saving my money only for these things. Puas mereka. Tapi puasnya itu temporal. Setelah 3 bulan selesai cruise, go back to the real life, mate. Ketemu lagi saudara. Nah, Yesus mau mengajarkan bahwa kalau kita puas dengan Tuhan, kepuasan kita puas yang eternal. Nah, kalau kita puas eternal, yang lain itu ngikutin aja. Saudara nggak punya iPad, don't worry. Ada Samsung. Saudara nggak punya iPhone, tenang aja. Ada BlackBerry. Walaupun ngadat-ngadat ngejengkelin tuh BlackBerry itu. Kalau saudara nggak punya apa namanya Mac, don't worry sekarang. Waduh, Windows 8 mantep punya. Balik-balik diputer-puter, diapa-apain, digini-giniin bisa saudara. Karena itu mengikuti.
yang kita cari ini adalah kepuasan eternal. Kalau kepuasan eternal adalah hidup kita nih, itu sebabnya saya setuju dengan gereja ini. Kenapa? You mau pakai sneaker, kagak pakai sneaker, mau pakai sandal jepit, lo masuk di gereja ini pakai celana 1/4 tiang, 3/4 tiang, don't worry. Kenapa? Kepuasan kita ada di dalam Tuhan. Saudara puas sama Tuhan? Question seperti itu. Berapa besar kepuasan saudara dengan Tuhan? Hal yang ketiga, bahagia di dalam Tuhan itu ketika kita mendapatkan kemerdekaan, freedom, kemerdekaan. Sudah tahu yang sekarang Arab Uprising itu kan orang-orang yang di Middle East, Arab semua itu, Arab Spring ya dibilangnya. Arab Spring itu mereka menuntut kebebasan, saudara. Kemerdekaan untuk bicara, kemerdekaan untuk mengubah pandangan mereka, saudara. Apalagi ditambah dengan sosial media yang sekarang ini membuka kesempatan bagi setiap orang untuk ngomong aja. Makanya tuh bahaya tuh Facebook, saudara. Kenapa? Ngomong aja sembarangan. Dimasukin, apalagi nge-tweet. Bukan saya setuju, saya setuju. Tetapi ya di ngerti-ngerti sedikit gitu. Karena apa? Sekarang orang itu kemerdekaan itu didapatkan dan digunakan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kemerdekaan kita itu kebablasan, saudara. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kemerdekaan eternal. Dengan kemerdekaan eternal itu, dengarkan baik-baik, kita bisa membuat value hidup. Saudara, demokrasi sekarang itu karena apa? Tahu nggak saudara-saudara yang belajar hukum? 10 hukum Allah itu merupakan dasar daripada universal law di dunia ini. Orang menemukan kemerdekaan di dalam Yesus itu, Thomas Aquinas itu mengatakan Allah itu logik, bisa dimengerti, dan kemerdekaan itu merupakan kemerdekaan bagi semua orang. Kalau kita mengenal Yesus, Yesus memerdekakan kehidupan kita. Dari situlah demokrasi yang sekarang kita bisa lihat. Tapi ini harus mendapatkan kemerdekaan dulu di dalam Tuhan. Sekarang jangan saudara hidup mau dijajah oleh yang lain, atau saudara mencoba mencari tempat lain untuk menemukan kemerdekaan. Saya jadi pendeta kira-kira udah 28 tahun. Jadi umur saudara mungkin saya lebih tua jadi pendetanya. Saya menemukan gini, semakin hari saya menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, semakin saya mengerti kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu sebabnya ya, susu sekali ini, kalau jadi gereja circus church ini, circus friends, whatever you call it, saudara harus menjadi orang yang the most creative person di dunia ini. Why? Karena Tuhan memberikan kita kebebasan, kemerdekaan. You can express your love, God's love dalam kehidupan saudara. Saya setuju kalau saudara masuk gereja di tempat ini, buat dong lukisan kek, buat sesuatu kek. Saya pernah suruh seorang pelukis dalam jemaat saya, coba kamu lukiskan arti khotbah saya. Stres dulu. Pokoknya gimana aja lukis saja gitu. Saya khotbah apa? Pokoknya masalah beautiful life. Ini dalam serial khotbah saya. Kalau saudara masuk di www.villachurch.org.au, saudara akan ketemukan banyak khotbah saya. www.villachurch.org.au.
Atau saudara klik aja, saudara ketik nama saya aja di Google, Ray Kaunang, keluar. Ada daftar khotbah saya, ada khotbah dari video, audionya. Kalau saudara ingin dapatkan, saya punya apa sih istilahnya, devotional atau elektronik devotion saya, saudara bisa kirim aja nama saudara, masuk ke www.villagechurch.org.au. Saudara akan dapatkan devotional saya setiap minggu. Nah, saya menyadari bahwa kalau kita nggak menggunakan kemerdekaan kita dengan baik, kita menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Itu sebabnya mengenali Yesus itu memerdekakan perjalanan hidup saudara. Merdeka dari apa? Tentu saja kita merdeka dari dosa. Kita dibebaskan dari dosa. Setelah kita dibebaskan dari dosa, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berkarya, saudara. Saudara harus jadi manusia yang sangat kreatif di gereja, saudara. Di gereja ini kemerdekaan yang sesungguhnya itu ada. Dan saudara harus menggunakan kemerdekaan itu. Dan jangan ganti kemerdekaan itu dengan yang lain. Jangan saudara men-slave diri saudara untuk hal yang lain. Kenapa? Karena merdeka dalam Yesus itu cukup. Hari ini saya mau challenge saudara. Saudara mau bahagia? Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, coba kita lihat ayat yang ketiga ini. Lebih bagus kan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini ada dua hal yang penting, saudara. Miskin di hadapan Allah dan kerajaan sorga. Jadi ternyata antara miskin dan memiliki kerajaan Allah itu mengandung pengertian antara kebutuhan masa ini dengan masa yang akan datang. Dalam arti begini, saudara sekalian, bahwa masa ini saudara harus hidup bahagia. Saudara harus benar-benar mengejar kebahagiaan itu. Mengejar kebahagiaan apa? Yang eternal. Karena Tuhan mengatakan kerajaan sorga, mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau saudara memfondasikan kehidupan saudara kepada Kristus, saudara menemukan eternal happiness. Saudara artinya menyambung perjalanan hidup saudara itu yang sekarang kepada masa yang akan datang. Banyak orang ingin menyambung hidup ini dari sekarang untuk masa mendatang. Dimulai daripada apa? Dimulai ketika saudara menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Waktu saudara menemukan kebahagiaan dalam Tuhan ini, problem saudara, masalah saudara, masalah rumah tangga saudara, masalah bisnis, relasi, masalah pribadi saudara, itu bukan menjadi masalah yang saudara harus mengatakan, saya nggak bisa hadapi masalah ini, saya nggak bisa lewati masalah ini. Saudara bisa, kan sudah menemukan Tuhan yang memerdekakan saudara, saudara jadi bahagia, dan saudara bisa menyambung hidup saudara sampai nanti ketemu dengan Tuhan. Challenge bagi kita hari ini, saya memakai kata ini, sahabat sirkus jam. Sudah mau gak hidup bahagia? Bahagia di dalam Tuhan. Ini yang kita cari. Apa saudara bisa enjoy dengan hal yang lain? Yes, of course you can. Apakah saya gak bisa lagi nongkrong-nongkrong? Of course you can nongkrong-nongkrong. Why? Apakah kalau nanti saya bahagia dengan Tuhan, saya menemukan Tuhan, saya akan melepaskan jeans kesayangan saya ini dan mengganti dengan celana padamu Tuhan? Sudah tahu gak celana padamu Tuhan? Itu bahasa kita dulu, celana padamu Tuhan itu celana yang mengkilat sekali itu, yang rapi gitu ya. Celana jas tuh rapi. Apakah saya akan mengganti dengan celana padamu Tuhan? No, you can still have your jegging, legging, dan skinny jeans. Why not?
Sebelum Yosua pakai skinny jeans, sudah pakai skinny jeans. Walaupun pada akhirnya dia ngajarin saya. Yosua lagi itu saya ingat 4 tahun yang lalu, Pastor Yosua bilang, Kak, saya cuma punya 2 jeans. Banyakan gua dong. Gua hidupnya setiap hari sama jeans. Apakah saudara akan melepaskan dan menggantinya semua sneakers saudara dan no? You can still use it. Kenapa? Bahagia tidak diukur oleh apa yang kita pakai. Yes. Tapi bahagia diukur oleh kerinduan kita to berfellowship dengan Tuhan. Yes. Kita puas dengan Tuhan dan kita menemukan kemerdekaan di dalam Tuhan itu. Oke, ini toh. Ya udah dong, cukup. Ya, supaya lebih baik kesannya rohani, tundukkan kepala. Yuk kita doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk apa yang kami dengar pada sore hari ini. Di sini kami belajar sesuatu yang baik, Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kebahagiaan itu yang eternal itu yang harusnya kami cari, bukan kebahagiaan temporal. Dan kebahagiaan itu hanya ditentukan oleh 3 hal. Ketika kami punya kerinduan untuk berfellowship dengan Engkau, ketika kami puas dengan Engkau ya Tuhan, dan ketika kami menemukan kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau. Hari ini kalau kami ada di tempat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan merevealkan sesuatu yang baik kepada kami. Tuhan membukakan sesuatu yang indah kepada kami. Tuhan membukakan pengertian yang baru kepada kami. Hamba berdoa demi nama-Mu yang baik itu Yesus, bicara terus kepada setiap pribadi yang hadir dalam Circus Church ini. Setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Engkau sendiri ya Yesus, dan Engkau mengubah kehidupan mereka. Waktu kami diubahkan oleh Engkau ya Tuhan, kami mengerti apa yang kami dengar hari ini. Dan terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih bahwa Engkau mengerti kami. Mengerti kami karena kami terbatas. As a human being, kami punya batasan. Tapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami yang terbatas ini bisa menerima sesuatu yang tidak terbatas. Amen. Dan Tuhan yang sangat tidak bisa dibatasi itu. Dan terima kasih ya Tuhan, biar pemahaman ini masuk dalam tanah hati kami yang paling baik. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami ya Tuhan mendapatkan kebahagiaan yang eternal itu. Yes. Kebahagiaan yang abadi. Yes. Dan Tuhan, kebahagiaan yang abadi ini Tuhan, kami akan kasih tahu kepada orang lain. Yes. Mungkin kami nggak bisa ngomong, tapi perbuatan kehidupan kami menunjukkan kebahagiaan abadi yang kami temukan di dalam Engkau. Amin. Yes. Dan kami akan kasih tahu kepada lingkungan kami, teman kami, koleg kami, teman-teman penongkrongan kami ya Tuhan, sahabat-sahabat kami. Dan kami mau tunjukkan bahwa nih, aku menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan eternal itu di dalam Tuhan. Aku tidak perlu melepaskan hal-hal yang memang itu merupakan sesuatu identik dengan kehidupanku. Yang penting aku bisa memberitahukan kepada teman-temanku, kebahagiaan yang sejati itu ada dan hanya di dalam Yesus itu sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tanamkan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Demi Yesus yang luar biasa, yang diberkati, mengatakan bersama-sama, Amin. Thank you.